pakai senter. Kalau kalian di aplikasi pengolah huruf itu kan tinggal klik tombolnya itu kan. Tapi kalau di HTML itu nggak bisa. Semuanya harus pakai coding semua di sini. Nah, center. Terus kemudian ada IMG SRC. IMG SRC ini adalah digunakan untuk menyisipkan gambar. Nah, syarat gambar itu bisa tampil, itu gambar harus jadi satu di dalam filenya HTML. Kalau filenya HTML di My Dokumen, berarti gambarnya harus di My Dokumen. Jangan dipisah, kalau dipisah tidak bisa. Nanti cuman tampilannya adalah kotak doang. Kalau dipisah. Kemudian height. Height itu untuk ukuran tinggi atau lebar? Tinggi. Nah, height tinggi. Tingginya adalah 600. Ini adalah satuannya adalah pixel, bukan senti ya. Satuannya adalah pixel. Dan width itu juga untuk lebar. Satuannya juga pixel di sini. Ini sama, biodata, center dan sebagainya. Terus kemudian ada namanya UL. UL itu singkatan adalah unordered list. Unordered list kan digunakan untuk membuat list. Kalau di dalam pengolah huruf, aplikasi pengolah huruf itu ada namanya bullet and numbering. Nah, UL itu sebagai bulletnya. Pernah kan di pengolah huruf seperti itu, bullet numbering? Kan ada list pakainya bulat-bulat itu kan, ada yang kotak-kotak itu kan. Nah, itu pokoknya UL. Nah, UL kemudian kesatuannya adalah RI. RI adalah digunakan untuk membuat listnya. Nanti munculnya kalau UL itu munculnya kok bulat-bulat. Tapi kalau di sini kalian menuliskan OL, order list, nanti munculnya kesatuannya angka. Di sini RI. Itu bedanya. Jadi kalau kita jalankan, kita eksekusi file ini dalam Chrome atau web browsernya, nanti akan munculnya adalah berupa, kalau UL pakainya berupa lambang di sini, kotak, bulat dan sebagainya. Tapi kalau OL nanti berupa angka 1, 2, 3. Ini ada UL sama RI OL. Nah, kalau diganti OL gimana Pak? OL ini berjadi angka. Paham ya ini? Paham. Jadi nanti membuat list. Yang terakhir itu adalah AHREM. AHREM itu digunakan untuk mengelingkan antar halaman. Jadi kalau kalian lihat di web itu pasti ada link kan, klik di sini. Nah, diklik begitu menuju ke halaman yang akan kita tuju. Saat link sudah jadi itu pasti warnanya berubah. Satu berubahnya menjadi biru. Itu kalau sudah ngelink warna belum menjadi biru tulisannya. Terus ada gambar, muncul gambar tangan kalau mau kita klik. Itu berarti linknya sudah berhasil. Ini saya linkkan ke YouTube di sini. Jadi ke YouTube menuju halaman utama. Jadi begitu saya klik menuju halaman utama di sini, nanti akan menuju ke YouTube di sini. Nah, setelah itu tutup dengan slash body, kemudian slash HTML di sini. Nah, akan dibuka. Jadi semuanya menuliskan isinya dari web itu ada di dalam body, tidak di dalam head, tapi semuanya dalam body di sini. Paham ya? Paham Pak. Paham? Oke, kalau paham silakan bekerja dulu, selesaikan seperti ini. Nah, silakan dibuat biodata. Ini kan baru dua kan? Baru satu namanya Joko, pasti alamat, kamu pasti alamat, kemudian nomor absen, kelas, kemudian hobi, selesai, lagu dan sebagainya. Ini saya sudah punya gambar. Kalau kamu ingin gambar, berarti kamu download dulu. Download gambarnya, kamu jadikan satu di dalam webnya HTML. Kalau di HTML di My Dokumen, berarti gambarnya harus di My Dokumen. Nama filenya apa? Nah, jelas di sini? Jelas Pak. Jelas? Kalau jelas silahkan bekerja. Terus?
jaringan komputer sini, sopo jaringan komputer Nova to, sik tak kirim nih. Ini kita akan belajar tentang HTML. Nah, pertama kita akan membahas apa sih itu HTML. Jadi HTML itu menurut Wikipedia sebenarnya ya. Menurut Wikipedia, HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa atau markup untuk membuat halaman web. Namun secara umum bisa kita jelaskan sebagai HTML itu adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Nah, penanda atau markup ini nanti akan kita sebut dengan tag. HTML itu berperan untuk menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah web. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sini. Jadi HTML itu seperti batu bata untuk membangun rumah. Batu bata ini dapat disusun sehingga menjadi fondasi dasar seperti gambar yang ada di sana. Jadi HTML itu seperti batu bata yang awalnya dikit tuh ya, belum berbentuk, terus lama-lamaan terbentuk menjadi sebuah rumah. Nah, dalam membuat halaman web atau HTML tidak sendirian, ada bahasa lain lagi yang menjadi pelengkapnya, yakni CSS dan juga JavaScript. CSS adalah bahasa khusus yang digunakan untuk memperindah tampilan web. Nah, kalau JavaScript itu bertugas untuk membuat halaman web menjadi hidup, karena dengan JavaScript kita dapat menentukan fungsi-fungsi maupun efek yang akan diterapkan di website. Nah, selanjutnya ialah sejarah atau asal-usul dari HTML. Jadi HTML itu awalnya muncul dari tahun 1980. Saat itu seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee sedang bekerja di CERN. CERN sendiri bukanlah perusahaan yang berkaitan dengan teknologi maupun internet. CERN adalah singkatan dari bahasa Prancis. Mohon maaf, saya tidak bisa membacakannya. Tapi itu memiliki arti sebagai Komisi Eropa untuk Penelitian Fisika Nuklir. Selanjutnya adalah pengembangan dan juga versi dari HTML. Yang pertama itu ada HTML 1.0, itu pada Juli 1993. Dia versi HTML pertama, tapi bisa dilihat itu draft itu masih belum resmi dirilis. Selanjutnya juga ada HTML 2.0, terus juga ada HTML 3.0, HTML 3.2, HTML 4.0, HTML 4.1, XHTML 1.0, XHTML 2.0, dan juga HTML 5. Selanjutnya itu adalah peralatan untuk belajar HTML. Seperti yang teman-teman kemarin waktu belajar HTML, yang kita perlukan pertama itu adalah text editor untuk menulis HTML. Kita kemarin pakainya Node++ ya. Terus juga ada web browser untuk membuka HTML juga. Terus ya dan lain-lain sebagainya yang teman-teman pasti udah pada tahu lah ya. Nah, jadi untuk materi belajar HTML udah sampai sini.